Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita kali ini adalah tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi, pernahkah kamu mencicipi kue ulang tahun yang enak? Oke, ini dia bahan-bahan untuk membuat kue ulang tahun sehingga tercipta kue ulang tahun yang begitu enak. Jadi, untuk membuat kue bolu yang enak, kita tidak hanya mencampurkan semua bahan yang diperlukan, tetapi kita juga harus memperhatikan perbandingan bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi, ilmu kimia seperti itu juga tidak hanya mempelajari apakah suatu reaksi dapat berlangsung, tapi kita juga mempelajari ukurannya, volume, maupun zat-zat yang ada dalam suatu reaksi tersebut. Jadi disinilah yang kita pelajari jumlah, ukuran, dan volume zat itu dalam hukum-hukum dasar kimia. Kemudian hukum-hukum dasar kimia ini ada terbagi beberapa hukum. Ini yang seperti terlihat, ada hukum kekekalan massa, ada hukum perbandingan tetap, ada hukum perbandingan berganda, dan hukum perbandingan volume. Ini adalah ahli-ahli kimia yang pencetus hukum-hukum tersebut. Jadi kita bahas satu persatu apa itu hukum-hukumnya. Yang pertama kita bahas tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini dicetuskan oleh Lavoisier, tulisannya Lavoisier tapi dibaca Lavoisier. Menurut hukum kekekalan massa, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Jadi contohnya seperti ini. Zat sebelum reaksi itu ada si Mg dan si O2. Zat setelah reaksi itu ada MgO. Coba perhatikan zat sebelum reaksi Mg dan O2 ini berapa zat massa-massanya? 3 gram dan 5 gram. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya berapa? 8 gram. Kemudian setelah reaksi terbentuklah MgO. MgO ini berapa yang terbentuk? 8 gram. Jadi jelas terlihat massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi adalah sama. Oke, gampang ya untuk hukum kekekalan massa. Lanjut kita ke hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh si Proust. Kalau menurut si Proust, hukum perbandingan tetap itu adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Jadi si Proust dalam menetapkan bunyi hukum ini dia melakukan eksperimen. Apa eksperimen yang dilakukannya? Dia mengeksperimenkan unsur-unsur penyusun dari air. Air itu kan H tambah O menghasilkan H2O, ya kan? Jadi dibuatnya lah eksperimen. Yang pertama, massa si hidrogen itu dibuatnya 1 gram dan oksigennya itu dibuatnya 8 gram. Kemudian air yang terbentuk itu sebanyak 9 gram. Kemudian dieksperimenkannya lagi, hidrogennya ditambah jadi 2 gram dan oksigennya tetap dibuatnya 8 gram. Tapi yang terbentuk itu airnya tetap 9 gram. Setelah ditelitinya bahwa ada 1 gram hidrogen yang tersisa. Oke, jadi kemudian eksperimennya yang ketiga dibuatnya hidrogennya 1 gram dan yang ditambahnya adalah oksigennya 9 gram dan yang terbentuk tetap 9 gram air. Baru dilihatnya ada 1 gram sisa oksigen. Kemudian eksperimennya yang keempat dibuatnya massa hidrogennya itu 2 gram, massa oksigennya itu 16 gram, lalu yang terbentuk 18 gram air. Jadi dari eksperimen inilah dia menyebutkan hukum perbandingan tetap. Jadi setelah berdasarkan tabel di atas perbandingan tetap,
untuk massa hidrogen dan oksigen adalah, oke, kita lihat ini dia, H2 hidrogen dan O2 untuk oksigen menghasilkan 2H2O. Ini disetarakan, ada koefisiennya biar setara. Penyetaraan reaksi sudah kita pelajari minggu semalam. Kalau kita lihat di sini jumlahannya berapa? Di sini 2, berarti 2 dikali 2 4. Sementara setelah reaksi kita lihat 2 dikali 2 juga 4. Kemudian sebelum reaksi O-nya ada 2. Setelah reaksi O-nya ini ada koefisiennya, berarti ikut dikali 2 O-nya, berarti 2 juga. Jadi udah setara kan? Lalu bagaimana perbandingannya? Ini dia. Jumlahannya tadi 4 kan? 4 dikali 1 ini apa? AR-nya sama dengan 4. Kemudian O-nya 2 dikali 16, ARO sama dengan 32. Kemudian kita cari MR. MR-nya dari keseluruhan si H2O. H-nya ada berapa? Ada 4. ARH itu ada 1 dikali 4 ditambah O-nya 2 dikali 16 sama dengan 32. Maka didapatlah ini 4/4, 32/4, 36/4. Ini sama-sama kita kecilkan angkanya, sama-sama kita kecilkan agar mendapatkan perbandingan yang paling kecil. Jadi setelah sama-sama kita bagi 4 semua, maka dapatlah 1/8 9. Ini dia perbandingannya, H2 1, O2 8, dan H2O itu 9. Maka terjawablah sudah mengapa tadi eksperimen sebelumnya itu perbandingannya itu 1/8/9. Jadi ketika perbandingannya itu lebih, maka dia akan menjadi zat sisa. Seperti kan hidrogennya kelebihan, kan perbandingan 1 tapi dibuatnya 2, maka dia menjadi zat yang sisa, 1 gram hidrogen tersisa. Kemudian kalau yang kelebihan oksigennya, maka dia menjadi tersisa. Maka 1 gram oksigen tersisa. Kemudian yang ini perbandingannya itu dikalikan 2 semua, jadi tidak ada juga yang bersisa. Jadi itu dia perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Jadi kalau untuk H2O perbandingannya 1/8/9. Dan nanti untuk beberapa senyawa bisa kita cari sendiri dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke, kemudian hukum Proust ini juga dapat dijabarkan lagi untuk apa? Untuk menentukan kadar unsur atau massa unsur dalam senyawa. Misalnya ada senyawa, ini contoh AMBN. Ya, kemudian kita bisa mencari persen A dalam AMBN. Caranya jumlah si A dikali ARA per MR dari senyawanya dikali persen senyawanya. Kemudian masanya juga bisa kita cari, massa dari salah satu unsur penyusun dalam senyawanya. Caranya jumlah dari unsur si B dikali ARB per MR dari keseluruhan senyawanya dikali massa senyawanya. Persen zat dalam campurannya juga bisa kita cari, banyaknya zat tersebut per banyaknya campuran dikali 100%. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal biar lebih paham. Nah, ini dia tadi keuntungannya ya. Jadi kita bisa menentukan massa suatu senyawa atau salah satu unsur yang dibentuk senyawa tersebut. Contohnya seperti ini. Berapa kadar C dalam 50 gram CaCO3? Diketahui ARC 12, O 16, dan Ca 40. Maka cara mencarinya sesuai rumus yang di slide sebelumnya tadi. Massa si C sama dengan ARC dibagi MR senyawanya, di sini senyawanya CaCO3 dikali massa senyawanya, massa CaCO3. Jadi ARC-nya ini dia ARC 12 per MR CaCO3, berarti kita jumlahkan. Ca-nya berapa? Ca-nya 40. C-nya 12, berarti 40 tambah 12. 52 tambah O-nya ada 3, berarti 16 kali 3 48, maka 100 lah MR si CaCO3.
dikali massa CaCO3 nya. Ini dia massanya yaitu 50 gram. Maka dapatlah kita massa si C nya yaitu 6 gram. Kemudian kalau kita mau mencari kadarnya, bisa kita buat massa C per massa CaCO3 dikali 100%. Massa C nya itu kan nih, tadi kita udah dapat 6 gram dikali massa CaCO3 nya, ini dia 50 gram, berarti 6 gram per 50 gram dikali 100% sama dengan 12%. Oke, itulah tadi keuntungan dari hukum Siprus, bisa menentukan kadar salah satu unsur dalam senyawa. Lanjut kita ke hukum yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda. Ini dikemukakan oleh si Dalton. Jadi menurut si Dalton, bunyi hukum perbandingan berganda itu adalah jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa dari salah satu unsur dalam setiap senyawa jumlahnya tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contohnya langsung kita telaah kata-katanya ya. Jika dua buah unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ini dia contohnya. Si N sama O itu bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Yaitu senyawanya apa aja? Bisa N2O, bisa N2O3, bisa N2O5 dan lainnya. Dan massa salah satu unsur dalam setiap senyawa jumlahnya tetap. Nah, misalnya ini masanya si N-nya itu sama, 2 semua kan. Maka perbandingan massa unsur lainnya, berarti massa unsur lainnya di sini siapa? Si O, akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Maka di sini kita buat tabelnya. Jumlah atomnya ya kan 2 2 2. Kan 2 2 2. Jumlah atom O-nya nih 1, ini 3, ini 5. Maka bisalah kita buat perbandingan massanya. Ini kenapa Bu kok bisa 28 dikalikan dengan AR-nya. ARCN itu adalah 14. Maka 14 kali 2 jadi 28. ARO itu adalah 16. Oke, 16. Ini kalau kita buat perbandingan massanya. Maka perbandingannya ini kan udah sama nih, sama-sama 28 kalau N-nya. Maka perbandingan senyawa lainnya itu yang mau kita cari, yaitu 16 banding 48 banding 90. Kan sama-sama kita kecilkan jadi 1 banding 3 banding 5. Artinya sama perbandingan jumlah atomnya. Oke, itu hukum perbandingan berganda. Selanjutnya masuk ke hukum perbandingan volume. Gay-Lussac ini pencetusnya. Jadi apa bunyinya? Pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini nanti masuk ke misalnya contohnya seperti ini. Misalnya untuk dua macam gas, ada gas A dan gas B. Ini dia reaksinya, A tambah B misalkan jadi AB. Dari persamaan reaksi di atas berlaku hubungan perbandingan volume gas sesuai dengan koefisien tiap-tiap gas. Jadi bisa dicari, ada perbandingannya volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B. Jadi untuk mencari volume gas A, B nya ini kita bisa melihat koefisiennya saja. Oke, contoh soal misalnya seperti ini. Gas etena C2H4 dibakar sempurna dengan oksigen sesuai reaksi ini. Berapakah volume gas karbon dioksida volume karbon dioksida yang dihasilkan jika 4 liter gas etena dibakar dengan oksigen secara sempurna? Semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi penyelesaiannya, data yang diketahui itu adalah data volume si etenanya C2H4. Volumenya berapa? 4 liter. Ini dia tadi ya, dikasih tahu dia di soal 4 liter. Kemudian yang ditanyakan volume gas CO2-nya. Jadi karena ini kita harus mencari persamaan reaksi yang setara. Karena volume ini berbanding dengan koefisien. Jadi harus kita setarakan dulu reaksinya.
Jadi C nya ini udah setara, Ibu setarakan jadi 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 2H2O 2H2O. Kita periksa lagi udah bener belum, udah setara belum jumlah atomnya. C nya berapa sebelum reaksi? C nya ada 2. Setelah reaksi di sini ada 2. Kemudian H nya, H sebelum reaksi ada berapa? 4. Setelah reaksi berapa? 2 dikali 2, 4. Kemudian O nya, O sebelum reaksi 3 dikali 2, 6. Setelah reaksi kita lihat ini 2 dikali 2 berapa? 4. Tambah di sini ada O lagi, 4 tambah ini koefisiennya 2, berarti 4 tambah 2 6. Paham kan? O nya di sebelum reaksi 6, setelah reaksi 6 dan sebelum reaksi juga 6. Berarti sudah setara. Maka tinggal kita lihat perbandingan koefisiennya. Yang diketahui kan C2H4, sedangkan yang ditanya CO2. Maka yang kita lihat koefisiennya yang itu saja. Berarti C2H4 koefisiennya berapa? 1, ya kan? Sedangkan CO2 koefisiennya berapa di sini? 2. Maka perbandingan koefisiennya 1 banding 2. Maka volume CO2 yang dihasilkan kita masukkan ke rumus yang di slide sebelumnya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, ya kan? Maka koefisien volume CO2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien C2H4 dikali volume C2H4. Maka koefisien CO2 nya berapa? 2. Koefisien C2H4 nya berapa? 1 dikali volume C2H4 nya yaitu 4 liter. Maka didapatlah volume C2 yang dihasilkan sebesar 8 liter. Oke, sampai situ aja materi kita pada hari ini. Jika ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ke Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.